Pagi itu langit tampak cerah. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela kampus, menerangi lorong yang mulai ramai oleh mahasiswa yang bergegas menuju kelas masing-masing. Di antara mereka, di sudut ruang kelas yang tenang, jemari itu terus bergerak di atas papan ketik laptop. Secangkir kopi yang mulai mendingin di sampingnya menjadi saksi betapa panjang perjalanan yang ia tempuh. Baik, untuk presentasi tugas selanjutnya saudari sastra silakan maju ke depan kelas. Kalimat itu terdengar jelas di seluruh ruangan. Suasana kelas yang semula dipenuhi suara ketikan keyboard dan lembaran catatan yang dibalik perlahan menuju ke arahku. Tidak ada gerakan yang tergesa-gesa atau gugup yang berlebih. Ia hanya menarik nafas perlahan lalu berdiri dari kursinya dengan tenang. Seka maju ke depan kelas. Meskipun semua mata tertuju padanya, ia tetap percaya diri dan siap menyampaikan hasil tugas yang dipersiapkannya. Pakaian biru yang ia kenakan seketika berkibar diterpa angin yang masuk melalui jendela kampus. Ia menarik nafas sejenak lalu mulai berbicara. Dengan mengucap bismillah, aku memulai membaca puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawab teman-teman semua. Senyum tipis terlihat dari balik cadarnya. Dengan suara yang jelas dan lembut, ia mulai menjelaskan materi tersebut. Puisi merupakan karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman seseorang. Saat jam pulang kampus, hal tak terduga pun terjadi di halaman kampus. Dan tiba-tiba, saat semuanya hening, ada suara yang terdengar. Riuh yang tadinya sangat bising, seketika diam oleh hentakan suara lelaki berbodi coklat yang tak kutahui namanya. Dengan cepat, Rini menunjukku dengan amarah yang meletup-letup. Dia, si cadar ini telah mencuri dompetku. Aku kaget dengan pengakuan Rini. Semua menatap ke arahku dengan mata yang culik. Tanpa banyak basa-basi, Rini menggeledah tasku dan kubiarkan saja. Toh dompet yang Rini cari tidak akan ada dalam tasku ini. Tak sampai 2 menit, dompet coklat yang kelihatan mahal keluar dari dalam tas usangku. Bukan aku Rini yang mengambil dompetmu. Bahkan aku tak tahu kenapa benda itu bisa sampai di dalam tasku. Kau itu pencuri, orang miskin pula. Ibumu juga jual kue basi di jalan. Cukup, jangan banyak bicara. Berapa uang yang hilang di dompet? Aku tidak mengerti kapan semuanya berubah begitu cepat. Tiba-tiba aku menjadi pusat perhatian. Tuduhan demi tuduhan datang tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Di hadapan mahasiswa, aku hanya berusaha tenang meski hatiku mulai sesak dengan tuduhan-tuduhan Rini tanpa alasan yang pasti. Tak berselang lama, lelaki berbaju merah berambut gondrong datang tepat berdiri di sampingku. Ya, aku tahu siapa dia. Dia adalah Raka, temanku waktu kecil. Dia adalah anak orang kaya di kota ini. Bahkan, orang tuaku punya hutang kepada orang tuanya. Dia hanya melihatku tanpa mampu membela. Dengan tangan yang ringan tanpa memperdulikan orang, Rini hampir menamparku. Namun sebelum itu terjadi, pergelangan tangan Rini digenggam lelaki berbaju coklat. Cukup! Sesampainya di kamar, aku duduk di ranjang sambil memeluk bantal dan termenung. Sambil berpikir, bagaimana caranya mengganti uang Rini yang hilang. Meski sampai detik ini, aku tak tahu kenapa dompet Rini bisa masuk ke dalam tasku. Dan anehnya lagi, uangnya bisa hilang. Dia wanita berkacamata hitam, berbaju daster kuning lusuh dan berambut keriting. Ya, setiap malam beliau selalu membungkus beberapa kue untuk dijajakan di pasar esok pagi. Jangan katakan kios, kami sama sekali tak memiliki kios. Kubuka perlahan pintu dapur dan melihat ibuku sedang duduk sambil membungkus beberapa kue yang akan dijual esok. Tak sampai hati, bagaimana caranya berbicara, sementara aku membutuhkan uang itu. Sastra,
Kenapa berdiri di sana? Kenapa belum tidur, nak? Ini sudah larut. Kemarilah. Ucap wanita yang tak lain adalah ibuku. Senyumnya membuat hatiku teriris melihat perjuangannya dalam pendidikanku. Tak ingin membuang waktu, ku hapus air mataku dan berjalan menemuinya. Kenapa belum tidur? Ucap ibuku sambil tersenyum. Aku tahu di balik senyumnya itu ada semburat lelah yang ia sembunyikan. Aku belum mengantuk, Bu. Ucapku menatapnya sembari membantu beliau. Aku bantu ya, Bu. Aku tak sanggup dan tak tega membicarakan pasal Rini di dompet yang hilang. Di tengah hari yang cerah ini, aku dan ibu pergi ke pasar sekedar untuk berdagang. Aku memulai aktivitas dagang kami dan melayani pembeli. Aku tak tahu siapa gadis itu. Yang pasti wajahnya sedikit pucat dan seperti menunggu seseorang atau dia mengidap penyakit tertentu. Baiklah, semoga dia baik-baik saja. Sastra, tolong hantarkan kue-kue ini ke rumah Ibu Mina ya. Ucap ibuku tersenyum penuh hangat. Aku terima kuresek kue itu dan berkata, "Baiklah, Bu," ucapku sembari pergi. Pagi hari, udara sejuk, hangat, namun sedikit panas. Wajar saja, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Semoga Bu Mina berada di rumah. Tak disangka, seorang pria berjalan dengan terburu-buru dan hancur seluruh kue yang diamanahkan ibu padaku. Kue-kue itu tumpah dan plastik tadi pun sobek. Sementara pria itu terjatuh dikarenakan kelalaiannya sendiri. Semuanya kacau, sangat kacau. Suasana hening, genting. Orang-orang berdatangan ikut menyaksikan kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Kami dikerumuni orang-orang yang hendak lalu lalang. Kau, Ucap pria itu menatap dan menunjukku. Aku terdiam. Aku seperti mengenal lelaki ini, tapi di mana? Ucapku 1000 bahasa. Mas, Suara lembut halus terdengar dari seberang jalan. Wanita berpakaian sopan, sederhana namun cantik datang di tengah kerumunan dan berdiri di antara kami. Mas, kenapa di sini? Ada apa, Mas? Tak sempat lelaki itu menjawab. Wanita cantik tadi pingsan tepat kepelukan lelaki itu. Rika, bangun. Ucap lelaki itu, terlihat kekhawatiran di wajahnya. Suasana genting dan aku hanya bisa menatapnya dengan kejadian hari. Panik, semuanya panik. Tanpa banyak basa-basi, lelaki itu menggendong istrinya menuju mobil. Aku tak tahu kenapa bisa istrinya tiba-tiba pingsan. Sementara aku hanya diam dan rasa bersalah tiba-tiba muncul di otakku. Di kamar rumah sakit yang dingin dan lembab antara hidup dan mati, lelaki itu masih diam memeluk tangan istrinya yang sudah tak sadarkan diri, menangis sesungguhkan. Alat rumah sakit sengaja pindah di badan wanita itu. Apakah itu istrinya? Pertanyaan itu berputar di kepalaku, tetapi apapun itu tak seharusnya aku tahu. Tujuanku kesini hanya untuk meminta. Buka pelan pintu rumah sakit dan berdiri di antara mereka. Polisi. Ucap lelaki itu menoleh ke arahku. Belum sempat aku bicara, lelaki itu menoleh dan Tak ada kebodohanmu istriku jadiku.